قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم الأمين. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini berbicara tentang fitnah. Ayat ini menjelaskan apakah orang-orang akan mengira dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja mereka untuk berkata aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara mereka tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum la yuftanun, mereka tidak diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walaqad fatanna alladzina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tujuannya apa Allah subhanahu wa ta'ala menguji itu? Allah mengetahui mana yang jujur dan mana yang bohong, mana yang beriman sesungguhnya dan mana mereka yang munafik tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat kata fitnah. Asli makna kata fitnah itu artinya adalah al-mihnah allati taghurrun nas. Fitnah artinya adalah mihnah, bencana, malapetaka yang menimpa manusia, itu disebut fitnah. Akan tetapi di dalam bahasa Arab kemudian pemakaian kata fitnah seringkali digunakan untuk peperangan, ketidakamanan dan tidak adanya kedamaian, ini juga disebut fitnah. Makna lain dari kata fitnah dalam Al-Quranul Karim yaitu bermakna imtihan wal ihtibar, ujian. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menjelaskan orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keimanannya perlu diuji. Seseorang bisa saja mengklaim dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi keimanan itu perlu diuji. Benarkah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah tidak? Seakan ayat ini menjelaskan bahwa banyak orang yang mengaku-ngaku dirinya orang hebat. Contohnya misalnya berapa banyak orang yang mengaku dirinya alim. Yadda'i annahu alim, mengaku dirinya orang alim. Akan tetapi keilmuan itu harus diuji, seberapa jauhkah keilmuan yang dimilikinya. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dalam sebuah kalimatnya beliau mengatakan takallam tu'raf. Orang diketahui bahwa ini alim ataukah tidak dilihat dari pembicaraannya, bukan dari penampilannya. Kata Imam Ali, berbicaralah engkau akan dikenal dirimu siapa sesungguhnya. Berbicara dengan baik, teratur, berargumentatif, secara argumentatif ataukah tidak, itulah nilai diri kamu. Takallam tu'raf, kau akan dikenal. Orang kita akan tahu siapa dia dari pembicaraannya, karena apa yang dikeluarkannya adalah cerminan apa yang ada dalam dirinya. Al-ina'u yandahu bima fih, sebuah tempat itu dia akan meneteskan sesuatu yang menunjukkan apa yang ada di dalam dirinya. Ucapan seseorang, tindakan seseorang adalah bagian dari apa yang ada dalam pribadinya. Orang yang menganggap dirinya sebagai orang yang pemberani, berapa banyak orang yang menganggap dirinya pemberani, tapi keberanian ini juga diuji di depan sahabatnya, di depan kawannya,
di depan saudaranya dia seakan-akan berpenampilan bagaikan harimau yang pemberani. Akan tetapi ketika di dalam peperangan, ketika menghadapi ketidakadilan, dia bagaikan kucing yang tidak memiliki keberanian apapun. Banyak orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang mukmin, mengaku dirinya sebagai orang yang pemberani, akan tetapi mereka ketika diuji, ketika dibuktikan, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan sama sekali. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya berbicara tentang orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini menganggap dirinya adalah kekasih Allah. Mereka mengatakan, nahnu awliyaullahi wa ahibba'uh. Orang-orang Yahudi mengaku dirinya, mengklaim dirinya sebagai kekasih Allah, sebagai wali-wali Allah. Tapi apakah cukup dengan pengakuan itu bahwa dirinya sebagai kekasih Allah? Apakah cukup dengan pengakuan itu membuktikan bahwa dirinya adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah kemudian dalam Al-Quran mengatakan, in za'amtum annakum awliyaullahi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau engkau, wahai orang-orang Yahudi, benar-benar kekasih Allah, benar-benar menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, atas in za'antum, jika engkau menganggap kalian sebagai aulia Allah, apa kata Allah? Fatamannawul mauta, beranikah engkau berperang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tunjukkan bahwa dirimu sebagai pembela agama Allah yang siap mati mengorbankan diri kita dan apa yang kita miliki. Ini kata Allah, in kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar sungguh-sungguh sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang mengaku dirinya sebagai wali Allah, mengaku dirinya sebagai macam-macam pencinta Ahlul Bait Rasulullah dan lain sebagainya, tapi ketika diuji, ujian ini membuktikan akan hakikat dirinya yang sesungguhnya. Orang-orang Yahudi yang menganggap dirinya sebagai kekasih Allah, pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang pemberani ketika ditantang oleh Allah, in za'antum annakum awliya'ullah fatamannawul mauta. Zionis adalah orang-orang pengecut, orang-orang yang tidak pernah maju ke medan perang, tapi mereka hanya bermain di balik belakang atau di balik memanfaatkan orang-orang lain untuk memerangi kaum muslimin. Sekarang ini berapa banyak umat Islam yang dimanfaatkan Zionis Yahudi untuk memerangi saudaranya sendiri dengan atas nama agama, tanpa mereka sadari. Diuji Allah Subhanahu wa ta'ala, menguji setiap umat manusia yang menganggap dirinya sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian ini sangat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Fitnah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Coba kita bisa melihat bagaimana fitnah yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Umat Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Ahlul Bait Nabi. Umat Islam diuji dengan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan saat itu sampai sekarang pun sedikit di antara mereka yang sukses menjalani ujian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, la yakshayanna ummati min ba'di fitanun qaqita'il lailil mudlim. Kata Rasulullah, umatku kelak akan, kalimat yaksha itu menyeliputi, memakai. Umatku akan tergelincir, umatku akan diliputi dengan fitnah setelah aku meninggal nanti, seperti halnya di tengah kegelapan malam.
Umat manusia dalam ujian, umat manusia dalam penderitaan, umat manusia dalam bencana, kata Rasulullah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari mereka mukmin, di sore hari mereka jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari mukmin, di pagi hari mereka kafir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keadaan itu. Yabi'u aqwamun dinahum bi'aradid dunya bi'aradin minad dunya qalilu. Umat tokohnya menjual agama dengan kekayaan yang sangat sedikit. Ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah meninggal dunia, mereka yang telah tertipu dengan fitnah ini kemudian melepaskan keimanannya hanya ingin mendapatkan kekuasaan yang sedikit dari para penguasa. Ahlul Bait Rasulullah adalah ujian bagi umat manusia. Bagaimana Abdurrahman bin Muljam kita saksikan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang dikenal sebagai orang yang ahli ibadah. Malamnya sholat malam, paginya berpuasa. Hampir tiap hari dia adalah khatam Al-Quranul Karim. Ahli ibadah, ahli Al-Quran, hafal Al-Quran. Akan tetapi tiba-tiba dia membunuh Ali bin Abi Thalib, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam bertemu dengan Abdurrahman bin Muljam, beliau mengatakan, uridu hayatahu wa yuridu qatli. Aku ingin dia selalu hidup, tetap hidup, akan tetapi dia ingin membunuhku. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah mengatakan, ya Ali, engkau akan dibunuh oleh orang yang mengalirkan darahmu dari kepala hingga janggutmu, dia adalah ashqal akhirin, orang yang paling celaka. Lalu Rasulullah menyebut orangnya, namanya. Sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami akan kubunuh. Kata Rasulullah, tidak boleh, jangan. Karena hukum itu belum terjadi, orang itu belum melakukan tindakan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Orang yang ahli ibadah, membaca Al-Quran, puasa, malamnya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba membunuh Ali bin Abi Thalib. Apa yang menjadikan ujian? Satu, ketika dia ingin membunuh Ali bin Abi Thalib, dia datangi seorang perempuan saat itu. Perempuan janda yang ayahnya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, kakaknya, saudaranya, ponakannya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib dalam peperangan. Abdurrahman bin Muljam datang kepada perempuan ini, dia bilang, aku ingin melamarmu. Perempuan itu mengatakan, boleh dengan syarat. Satu, berikan aku 300 dirham. Dan yang kedua, bunuhlah Ali bin Abi Thalib. Abdurrahman bin Muljam mengatakan, yang $300, 300 dirham mudah aku dapatkan. Tapi bagaimana dengan membunuh Ali bin Abi Thalib? Kata perempuan ini, jika engkau berhasil membunuhnya dan engkau selamat, engkau akan hidup bersamaku. Tapi jika engkau telah membunuhnya dan engkau terbunuh, laqad syafaita sadri, engkau telah menyembuhkan rasa dendamku dalam dada ini. Abdurrahman yang dikenal sebagai ahli ibadah, puasa di waktu siang, malamnya bersujud kepada Allah, membaca Al-Quranul Karim, difitnah dengan seorang perempuan semacam ini, maka kemudian dia membunuh Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dan anehnya Rasulullah menyebut bahwa pembunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah ashqal akhirin, orang yang paling celaka dari umat manusia ini, terakhir. Karena ashqal awwalin adalah orang yang membunuh ontanya Nabiullah Saleh. Dan orang yang paling celaka adalah membunuh Ali bin Abi Thalib. Mereka para pendukung Abdurrahman bin Muljam
memuji bahwa yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah orang yang bertakwa, sampai-sampai dia mengatakan, ya darbatan min taqiyyin, wahai pukulan dari orang yang bertakwa, tidak lain karena dia membunuh ini ingin mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terang-terangan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah. Semua orang akan difitnah. Setiap manusia yang beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan difitnah. Fitnah Bani Umayyah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat luar biasa. Fitnah yang dilakukan oleh Bani Umayyah adalah fitnah buta, gelap, yang merusak semua tatanan agama Allah Subhanahu wa taala, merusak semua aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Dzar Al-Ghifari dalam sebuah riwayat disebutkan, terutama adalah Al-Hakim, Mustadrakul Hakim, di dalam kitab Mustadrakul Hakim, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah juz keempat, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza balagat Banu Umayyah arba'in ittakhadhu ibadallahi khawala wa malallahi nuhla wa kitaballahi daghla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi Bani Umayyah apabila jumlahnya 40 orang saja, kata Rasulullah. Dan hadis ini menurut Mustadrakul Hakim, Al-Hakim An-Naisaburi mengatakan haditsun sahih. Kata Rasulullah, apabila jumlah Banu Umayyah terkumpul menjadi 40 orang saja, maka mereka akan menjadikan hamba-hamba Allah sebagai budak. Dan malullah, baitul mal itu akan dijadikan foya-foya. Wa kitaballahi daghlan, dan kitabnya Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan dijual belikan untuk membela kekuasaannya. Rasulullah sudah menduga, memprediksi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, inna ahla baiti sayalqauna min ba'di qatlan wa tashrida wa inna ashadda qaumina lana bughdan Banu Umayyah wa Banu Al-Mughirah wa Banu Mahzum. Rasul sallallahu alaihi dengan tegas beliau mengatakan, ahlul baitku, keluargaku, keturunanku, kata Rasulullah, setelahku nanti mereka akan mendapatkan sayalqauna, akan mendapatkan tantangan, akan dibunuh, akan terbunuh, akan terusir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, wa inna asyadda qaumina lana bughdan, kaum yang paling benci kepada kami adalah Banu Umayyah, Banu Al-Mughirah, kemudian Banu Mahzum. Kaum yang paling benci kepada Rasulullah, benci kepada keluarga Rasulullah adalah Banu Umayyah. Oleh karena itu, ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam terbunuh, dan kemudian si Muawiyah menjadi khalifah, dia telah mengirimkan kepada semua anak buahnya, para wali-wali kota di berbagai negara, untuk dikirim surat agar mereka melaknat Ali bin Abi Thalib di setiap mimbar Jumat. Sampai akhir pada masa kekuasaan Bani Umar bin Abdul Aziz, lebih dari 80 tahun, hampir 100 tahun, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam dilaknat, dan setiap kemuliaan, keagungan, riwayat yang berbicara tentang keagungan Ahlul Bait ditutup oleh Muawiyah. Itu yang dilakukan oleh Muawiyah. Sungguh benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa
akan terjadi fitnah yang meliputi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nahjul Balaghah, kumpulan khutbah Imam Ali, ada kitab Nahjul Balaghah yang ditulis Ibnul Hadid Al-Mu'tazili, mazhabnya adalah Mu'tazilah. Ada yang Nahjul Balaghah yang ditulis oleh Muhammad Abduh. Imam Ali dalam salah satu khutbahnya mengatakan, ayyuhan nas fa inni faqa'tu ainal fitnati wa lam yakun liyajtari'a 'alaiha ahadun ghairi. Menarik. Imam Ali dengan menggunakan kalimat ayyuhan nas fa inni faqa'tu ainal fitnah. Wahai segenap manusia, dalam sebuah khutbah Imam Ali mengatakan, wahai segenap manusia, sungguh, kalimat faqa'a dalam bahasa Jawa itu nyukil moto, apa jenenge? Mencukil mata itu namanya faqa'. Faqa'a, faqa'tu aina fitnah, yakni aku sungguh telah mencukil mata fitnah. Dan walam yakun yajra liyajra ahadun 'alaiha ahadun, tidak seorang pun yang berani untuk melakukan itu kecuali aku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Ba'da an ma jaghaihabuha, setelah semua berkembang menjadi lebih kuat, akulah yang membunuhnya, akulah yang mencukil mata fitnah itu. Dalam khutbah ini kemudian Imam Ali mengatakan, ala wa inna ahwafal fitani indi alaikum fitnatu Bani Umayyah fa innaha fitnatun umya mudlimah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ketahuilah sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian setelah aku wafat nanti, yaitu adalah fitnahnya Bani Umayyah, karena fitnah Bani Umayyah itu adalah fitnah yang buta, gelap, membabi buta. Wa aimullah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, demi Allah latajidanna Bani Umayyah lakum arbaba su'in ba'di kanna biddarusi atau tu'dimu bifiha. Imam Ali menceritakan, demi Allah, kau akan temukan Bani Umayyah itu adalah orang yang paling membenci kepadamu, sumber kekacauan, sumber keburukan untuk kalian semua. Kalimat Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Kanab ad-darus. An-nab dalam bahasa Arab itu bisa diartikan orang yang punya apa namanya? Taring. Tapi dalam bahasa misalnya di lisanul Arab diartikan an-nabud darus itu onta yang sudah tua. Dia ketika menggigit dia akan merusak segalanya. Ini fitnah Bani Umayyah. Saudara sekalian, apa sebenarnya yang terjadi setelah Bani Umayyah? Ketika Rasulullah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam meninggal, khilafah dipegang oleh Bani Umayyah. Yazid ibnu Muawiyah, seorang peminum khamr dan diriwayatkan oleh seluruh kaum muslimin, dimuat dalam sejarah kaum muslimin, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terancam dan tidak satu pun selamat dari pembunuhan. Di dalam fitnah semacam ini, apakah kemudian umat manusia dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan telah memprediksi akan terjadi fitnah Bani Umayyah sedemikian rupa, akan tetapi Rasulullah tidak membiarkan umatnya tanpa pegangan dan standar. Boleh fitnah terjadi, apapun boleh terjadi, akan tetapi Rasulullah telah memberikan garis untuk penyelamat bagi orang-orang yang berada di tengah-tengah fitnah tersebut. Ada mi'yar, ada standar keselamatan. Apakah kita berada dalam jalan itu ataukah kita di luar jalan itu? Orang boleh saja mengaku dirinya muslim, mukmin, cinta ahlul bait Nabi. Akan tetapi pada saat yang sama bukti apakah kalian berada di dalam aturannya Allah dan Rasulullah yang telah ditentukannya ataukah tidak? Kullu insan, setiap orang boleh saja mengatakan uhibbu aliyan.
Uhibbu Muhammadan. Setiap orang boleh mengklaim dirinya mencintai Ali, mencintai Rasulullah, mencintai Ahlul Bait Rasulullah. Boleh. Sama seperti orang mengatakan aku cinta NKRI, aku siap membela NKRI, tapi ketika disuruh menghormati bendera menolak. Bendera adalah simbol. Kalau kau seorang yang NKRI, nasionalisme dalam kebangsaan, maka hormatilah bendera. Karena bendera harga diri bangsa. Ketika engkau abaikan bendera itu, berarti kau tidak lagi menghargai negaramu, bangsamu, dan perjuangan negaramu. Demikian pula Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika engkau mengatakan cinta kepada Muhammad, cinta kepada Ahlul Bait Nabi, apa standar bahwa kau ini mencintai Ahlul Bait Nabi? Aku berada dalam kebenaran. Apa standar kebenaran? Karena semua orang bisa mengklaim dirinya berada dalam kebenaran. Rasulullah telah menentukan semenjak Rasulullah mau wafat, yang kita sebut dengan Hajjul Wada, haji terakhir, peristiwa Ghadir Khum, yang semua ulama mencoba untuk menafikannya meskipun kitab-kitab mereka menjelaskannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun terakhir dia pergi haji, kemudian dikumpulkan semua orang setelah pergi selesai ibadah haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang bersama sahabatnya sampai ke satu tempat, yaitu namanya Jahfah atau Ju'fah. Disitulah Rasulullah memanggil semua sahabat-sahabatnya yang lain berkumpul di tempat itu yang disebut dengan Ghadir Khum. Apa? Di situ Rasulullah menentukan standar keimanan seseorang. Rasulullah mengatakan, "Man kuntu maula fahadha aliyun maula." Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya, maka Ali bin Abi Thalib adalah pemimpinnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Allahumma adi man adah wansur man nasara wahdul man khadalah." Ya Allah, musuhilah orang yang memusuhinya, hinakanlah orang yang menghinakannya, dan lindungilah orang yang melindunginya. Itu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan Mustadrakul Hakim, di seluruh kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah memuat hadis ini. Man kuntu maula fahada aliyun maula. Sebagian ulama mengatakan haditsan sahih. Ahlussunnah mengakuinya. Bahkan bayangkan, siapa namanya? Seorang yang mengaku dirinya muhaddis yang terbaru, Albani, mengatakan hadis ini tidak bisa dipungkiri kebenarannya. Akan tetapi mereka kemudian mengubah makna maulah. Yang dimaksudkan man kuntu maulah bukanlah pemimpin, tapi maulah dalam pengertian sahabatku, kekasihku. Siapa yang menjadikan aku sebagai kekasihnya, maka Ali bin Abi Thalib adalah kekasihnya. Tapi bahwa nas peristiwa Ghadir Khum disepakati oleh seluruh kaum muslimin terjadi. Ini Rasulullah menentukan, di saat terjadi fitnah kita harus berpegang kepada siapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara kepada Ammar ibn Yasir, sataktulukal fi'atul baqiyah ya Ammar. Wahai Ammar, kau akan dibunuh kelompok yang zalim. Siapa pembunuhnya? Muawiyah, Bani Umayyah. Rasulullah juga menegaskan kepada sahabat-sahabatnya, lau salakan nasu wadiyan wasalaka aliyun wadiyan akhar wasluk wadiyan salaka fihi ali. Kalau sekiranya semua orang berjalan di sebuah wadi, lereng, dan kau Ali bin Abi Thalib berada di lereng yang lainnya, maka ikutilah di jalan di mana Ali berjalan, kau akan selamat. Jadi fitnah apapun standarnya adalah siapa yang kita pegang. Bukti bahwa kita mencintai Ahlul Bait, bukti bahwa kita berada dalam kebenaran, apa yang kita pegang? Tidak, saya kan pegang Quran dan hadis. Semua orang mengklaim pegang Quran dan hadis.
Tidak ada umat Islam yang mengatakan tidak berpegang Quran dan hadis. Tapi ketika mereka berpegang kepada Quran dan hadis, mereka juga berbeda-beda pandangan. Yang salah siapa? Qurannya atau hadisnya? Atau penafsirannya? Tapi ketika kita berpegang pada Ahlul Bait Rasulullah, meskipun jumlahnya 12 orang, adalah satu pandangan, satu arah, satu prinsip. Hanya saja metode yang berbeda karena faktor alamnya, faktor zamannya yang mereka menggunakan cara. Ada yang dengan cara Imamul Hasan, ada yang dengan cara Imamul Husain, ada yang dengan cara Imam Ali Zainal Abidin seperti Imam dan lain sebagian seperti Imam Ja'far Shadiq. Hanya situasi dan kondisi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standar bahwa Ahlul Bait Nabi adalah pegangan. Jika engkau mencintai Ahlul Bait Nabi, seperti malam-malam sebelumnya kita sudah menjelaskannya, mereka harus memiliki standar pegangan di saat fitnah terjadi. Siapa yang kita pegangi? Yaitu keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Dalam berjanji yang sering kali kita baca, selalu disebutkan apa itu? Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Kemudian syubbihu bil anjumiz zuhuri. Mereka diibaratkan seperti bintang-bintang. Rasulullah dalam hal ini Rasulullah mengatakan ahlu baiti kan nujum. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya disebut dalam berjanji itu juga disebutkan apa? Safina. Apa itu? Kasidahnya apa itu? Apa disebutkan? Bahasa finon linajat idza bahasa finon linajati idza. Apa terus? Disebutkan bahwa Ahlul Bait Nabi itu adalah bahtera yang bisa menyelamatkan manusia ketika terjadi fitnah. Dan Rasulullah mengatakan apa? Mathalu ahlu baiti kamathali safinatin Nuh. Ibarat keluargaku, kata Rasulullah, adalah ibarat bahteranya Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Faman raqibaha najwa wa man takhallafa anha ghariqa. Barang siapa yang menaiki safinahnya Nabiullah Nuh, dia selamat. Dan barang siapa yang tidak menaikinya, dia pasti tenggelam. Tidakkah kita saksikan bagaimana cerita Nabiullah Nuh menyelamatkan umatnya? Rasul menyebut semacam itu. Jadi standar di saat terjadi fitnah yang harus kita bengagi adalah Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seluruh pecinta Ahlul Bait sejak zaman dahulu, mulai wafatnya Rasulullah hingga sekarang, tidak pernah lepas daripada apa yang diserukan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dalam kondisi apapun, para pecinta Ahlul Bait tetap tegar dan tidak pernah berubah. Itulah prinsip. Ideologi mempengaruhi diri kita semua. Keyakinan kita kepada Ahlul Bait mempengaruhi perilaku kita dan sikap kita dalam bertindak. Saudara sekalian, Rasulullah berkaitan dengan Imam Husain. Rasulullah sendiri memberikan standar man ahabballah man ahabba Husainan. Dicintai Allah orang yang mencintai Al-Imamul Husain. Saudara sekalian, mereka yang membunuh Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam di hari Asyura itu bukan orang-orang yang tidak mengenal kedudukan dan maqam Imam Husain. Bahkan orang-orang sekarang yang anti acara Asyura, yang memfitnah acara Asyura juga bukan orang-orang yang tidak mengenal kedudukan Imam Husain. Mereka kenal, mereka tahu kedudukan itu, tapi dia ditipu oleh kehidupan dunia, takut berbicara tentang Imam Husain dikarenakan dia akan kehilangan makom dan kedudukannya. Orang berbicara tentang Asyura ketakutan kalau dirinya dituduh Syiah. Pengikutnya akan hilang. Setiap kali orang berbicara tentang fadail Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, berbicara tentang fadail Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
mereka takut karena akan ditinggalkan umatnya. Dia dianggap sudah tidak lagi ahlu sunnah wal jamaah. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah standar kehidupan. Kau ingin selamat ataukah tidak? Ikuti Rasulullah dan Ahlul Bait Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti berkali-kali saya sampaikan, Rasulullah mengatakan, inni tarikum fikum tsaqalain kitaballah wa itrati ahla baiti. Berkali-kali saya sampaikan itu. Oleh karena itu, mereka yang membunuh Imam Husain bukannya tidak mengenal Imam Husain, bukannya tidak mengenal maqam Imam Husain. Sekarang pun mereka yang anti Ahlul Bait Nabi bukan berarti tidak memahami tentang maqam itu, akan tetapi mereka telah tenggelam dalam fitnah yang kemudian dia gagal mempertahankan imannya kepada Allah dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bahkan di hari Asyura semacam ini, bayi karena kebenciannya kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam, di hari Asyura bayi yang tidak berdosa pun dibunuh. Bani Umayyah telah melakukan kejahatannya sedemikian dahsyat yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia yang beragama sekalipun. Di hari Asyura, di mana Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam tinggal sendirian. Anak-anaknya telah terbunuh. Aliul Akbar, ponakannya Qasim dan Ahmad terbunuh. Sahabat-sahabat setianya telah terbunuh. Pamannya Abul Fadlil Abbas, saudaranya Abul Fadlil Abbas yang setia pembela Imamul Husain telah terbunuh. Hari itu Imam Husain tinggal sendirian. Dia tidak menyaksikan siapa-siapa. Di saat ia ingin meninggalkan tempat kemahnya menuju ke medan perang, Zainab berkata kepada Al-Imamul Husain, wahai saudaraku Aba Abdillahil Husain. Imam Husain saat itu punya bayi yang masih umur 6 bulan. Kata Zainab kepada Imamul Husain sambil meneteskan air matanya, beliau berkata, ya Aba Abdillahil Husain, wahai saudaraku Al-Husain, bayi ini sudah 3 hari tidak makan dan tidak minum. Ia kehausan, berikanlah setetes air atau mintalah setetes air dari mereka untuk membasahi tenggorokannya. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam keluar dari kemah membawa bayi yang masih kecil itu. Diangkat ke atas langit sambil berkata, ya kaum, bayi ini umur 6 bulan. Dia tidak punya dosa dan tidak punya kesalahan terhadap kalian. Berikanlah sedikit setetes air untuk membasahi tenggorokannya. Namun sebelum Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam selesai berbicara, tiba-tiba anak panah melesat dari arah musuh menembus leher bayi tersebut. Ia bergelepar-gelepar di tangan Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Lalu Imamul Husain menaruh bayi itu dan darah yang di tangannya dilempar ke langit sambil berkata, demi Allah, seperti inilah ya Allah, Aku berikan pengorbanan untukmu. Darah itu tidak pernah kembali ke bumi lagi. Inilah peristiwa yang sedemikian dahsyat. Di hari Asyura, bayi yang juga tidak bersalah, Abdullah, dia adalah keponakan Imamul Husain alaihi salatu wassalam, Abdullah ibnul Hasan. Saat itu ketika Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam sedang terjatuh di medan perang, Abdullah tiba-tiba lari dari kemah, terlepas dari pandangan Sayyidah Zainab. Ia mengejar kakak saudaranya, mengejar pamannya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di saat Imamul Husain tergeletak, Abdullah merangkul sambil berkata, wahai pamanku, tunggulah aku. Maka Abdullah pun merangkul Imamul Husain alaihi salatu wassalam yang dalam keadaan terluka parah.
ketika Abdullah merangkul Abu Abdillah al-Husain pamannya. Seorang datang dari belakang menghantamkan pedangnya dan ditangkis oleh Abdullah. Tangan kecilnya itu pun patah dan sambil menangis dia berkata, "Wahai pamanku Al-Husain, dia telah mematahkan tanganku." Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam merangkulnya, "Wahai keponakanku, bersabarlah, engkau sebentar lagi engkau akan berjumpa kakekmu Rasulullah. Kau akan berjumpa ayahmu Al-Hasan." Lalu Sayyidah Zainab mendekati bayi itu, anak yang tangannya patah itu, sambil berteriak, "Ya Aba Abdillah." Kata Imam Al-Husain, "Pertinggalkan bayi ini. Janganlah berada di dalam medan perang." Sambil menyesali Zainab pergi meninggalkan Abdullah yang meninggal dunia di pangkuan dan di atas dada pamannya Al-Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, demi penderitaan Ahlul Bait Nabi, kesedihan mereka, demi kesedihan Fatimah Zahra, Sayyidah Zainab. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, baik yang mereka masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sekiranya orang tua kami yang telah meninggal dunia Engkau siksa karena dosa-dosanya, maka ampunilah malam ini ya Allah, demi Al-Imam Al-Husain dan Ahlul Bait Nabi ya Allah. Gabungkanlah mereka bersama Rasulullah dan keluarganya. Allahumma sembuhkanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit. Berikan kemudahan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Ya Allah, angkatlah wabah penyakit corona ini dari negeri ini dan negara-negara Islam yang lainnya. Allahumma ya Allah, saudara kita berikan keberkahan, bukalah pintu rezekimu untuk mereka yang hadir di tempat ini dan terutama mereka-mereka yang membantu melaksanaan acara Majlis Al-Azaa lil Imam Al-Husain alaihi salatu wassalam. Wa ila arwahi ambatil hadirin nuhdihimul Fatihah qablaha as-salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah salli Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa jafar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.